jadi di sini ada tiga ya. Ya, ada tiga. Yang pertama, menjaga lisan kita dari kesalahan dalam berbicara. Yang kedua adalah ya membantu kita untuk memahami makna-makna ya yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, membantu kita untuk memahami percakapan orang-orang Arab antara satu dengan yang lainnya. Ya, Masya Allah. Ini tiga ini ya buah ya, atau hasil yang akan didapatkan ya ketika seorang ini berhasil ya menguasai ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, baik teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas ya materi berikutnya dari kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashili Matnil Ajurumiyah. Ya, kali ini kita akan ya masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan muqaddimatun fi ilmi nahwi. Ya, muqaddimah dalam ilmu nahwu. Jadi ketika kita ingin mendalami ilmu nahwu, maka harus ada muqaddimah yang harus kita ketahui, ada pendahuluan yang harus kita ketahui ya supaya kita memiliki gambaran yang utuh ya akan ilmu yang akan kita pelajari ini. Apa saja muqaddimah yang akan kita pelajari? Simak terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman semuanya, ya kita langsung saja ya membaca apa yang dituliskan oleh ya penulis ya kitab At-Tuhfatul Washabiyah. Ya, di sini beliau menyebutkan muqaddimatun fi ilmi nahwi. Ya, muqaddimah atau pendahuluan ya dalam ilmu nahwu. Ya, beliau berkata, i'lam, ketahuilah, annahu yanbaghi likulli syari'in min fannin minal fununi an yatasawwarahu wa ya'rifahu qabla syuru'i fihi. Ya, ketahuilah, kata beliau, ya bahwasanya sepatutnya atau selayaknya ya bagi siapa saja yang ingin ya memasuki ya atau memulai pembelajarannya di satu cabang ilmu ya dari ilmu-ilmu ya ilmu-ilmu syar'i ini maksudnya ya. Ya, maka selayaknya dia untuk memiliki gambaran ya wa ya'rifahu, dan mengetahui ya gambaran tersebut ya, sebelum dia memasukinya ya sebelum dia memulai ya pembelajarannya, liyakuna ala basiratin fihi ya supaya dia mendapatkan basirah atau pandangan ya atau gambaran ya terhadap ilmu yang akan dipelajarinya ini. Wa illa lam yantafi' bihi. Ya, jika tidak demikian maka dia tidak mendapatkan ya manfaat dari ilmu yang dipelajarinya tersebut. Ya, atau mungkin manfaat yang dia peroleh itu tidak maksimal. Ya, tidak utuh. Wa yahsulu tasawwuru bi ma'rifati umurin. Ya, dan gambaran ini ya didapatkan dengan mengetahui beberapa perkara. Ya, minha diantaranya ya ini adalah perkara-perkara yang perlu kita ketahui agar kita bisa mendapatkan gambaran akan ilmu yang akan kita pelajari. Apa saja? Kata beliau, ta'rifuhu. Ya, definisinya. Ya, kita di sini mau mempelajari ilmu nahwu, maka kita harus tahu terlebih dahulu definisi ilmu nahwu. Wa maudhu'uhu. Ya, maudhu' ini artinya objek yang dibahas ya oleh ilmu nahwu ini apa? Ya. Wa samratuhu, dan buahnya. Ya, buah mempelajarinya atau hasil yang diperoleh oleh seorang jika dia ya mempelajari ya ilmu nahwu ini apa? Wa syarafuhu, dan kemuliaannya
Ya, apa kira-kira kemuliaan ilmu ini? Ya, apakah ilmu ini adalah ilmu yang mulia, ya, ataukah ilmu yang tidak mulia? Nah, kita di sini harus tahu ya, ya supaya waktu kita itu tidak sia-sia, karena kita ketika mempelajari satu ilmu, ya, dan ternyata ilmu ini tidak mulia atau tidak mendatangkan kemuliaan, ya, maka kita hanya menghabiskan umur kita saja. Ya, maka seorang pembelajar itu harus tahu ya, kemuliaan ilmu itu seperti apa, ilmu yang akan dipelajarinya. Wa nisbatuhu, ya, nisbat ilmu tersebut. Jadi ilmu ini dinisbatkan ya kemana? Ya, ini juga harus tahu. Wa wadi'uhu, ya, peletaknya, ya, atau penggagas pertamanya itu siapa? Ya, wa hukmuhu, dan hukum mempelajarinya. Ya, jadi ada berapa nih? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ya, ada 7 hal, ya sekurang-kurangnya ada 7 hal yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari ilmu nahwu ini. Baik, ya di sini beliau memulai ya dengan definisi ya. Fata'rifuhu lughatan. Definisi ilmu nahwu secara bahasa ya, yaitu yutlaqu ala ma'anin katsiratin. Ya. Jadi ilmu nahwu ini memiliki ya makna yang banyak. Ya, kalau dilihat dari sisi bahasa. Ya, dia memiliki makna yang banyak, ya, memiliki banyak makna. Ya, jadi bukan hanya satu makna ya. Ya, nahwu kalau dilihat dari sisi bahasa itu bukan hanya satu makna, tapi dia memiliki banyak makna. Minha diantaranya, ya beliau di sini menyebutkan ada 3 ya. Ada 3 di antara makna nahwu secara bahasa. Yang pertama adalah al-qasdu, ya, maksud atau tujuan. Ya. Taqul, yaitu ketika engkau katakan nahautu jihata Zaidin. Ya. Nahautu jihata Zaidin. Ya. Aku bermaksud ya ke arah Zaid. Ya, ai qasadtuha, yaitu aku menjadikan ya ke arah Zaid itu sebagai tujuanku. Ya, jadi nahwu di sini maksudnya adalah al-qasdu. Ya, nahautu maksudnya qasadtu. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua nahwu secara bahasa adalah al-mislu. Ya, semisal atau seperti. Ya, taqul, yaitu ketika engkau katakan Zaidun nahwu aliyin. Ya, Zaidun nahwu aliyin. Ya, Zaid semisal Ali atau seperti Ali. Ya, ai misluhu, yaitu sepertinya. Ya, jadi maksud nahwu di sini maksudnya adalah semisal atau seperti. Ya, ini secara bahasa ya. Ya. Kemudian yang ketiga, maknanya yang ketiga secara bahasa adalah al-miqdar. Ya. Al-miqdar itu ukuran atau sekira gitu ya, sekira atau seukuran. Ya, taqul, yaitu ketika engkau katakan indi nahwu alfin. Ya, aku memiliki ya sekitar ya 1000. Ya, sekitar 1000, ai qadru alfin, yaitu seukuran 1000. Jadi makna nahwu di sini adalah ya sekira atau sekitar. Ya, seukuran 1000. Ya, jadi nahwu secara bahasa ini memiliki 3 makna ini ya. Sekurang-kurangnya memiliki 3 makna ini. Ya, al-qasdu tujuan, al-mislu ya semisal, ya al-miqdar ya setara ya atau sekira. Ya. Baik, wal ma'nal awwalu aktsaruha wa azharuha. Ya, dan makna yang pertama ini adalah makna yang paling banyak dipakai dan yang paling nampak. Ya. Jadi maksud dari nahwu itu yang paling masyhur, yang paling banyak digunakan itu adalah al-qasdu yang pertama ini. Nah, ini secara bahasa. Ya, makna nahwu secara bahasa.
Berikutnya kita masuk ke ya istilah ya. Nahu secara istilah. Apa yang dimaksud dengan ilmu nahu? Ya, menurut istilah nahwiyun, yaitu para ahli nahu. Ya, beliau di sini mengatakan wastilahan, ya, dan secara istilah nahu adalah ilmun bi usulin mustanbatatin min kalamil arabi. Ya, dia adalah ilmu ya tentang pokok-pokok permasalahan yang ya disarikan dari perkataan-perkataan orang Arab. Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Ya, diketahui dengannya ya kondisi akhir-akhir ya kata. Ya, kata-kata dalam bahasa Arab. Ya, baik itu dari sisi i'rab ya maupun dari sisi bina. Jadi kondisi akhir suatu kata dalam bahasa Arab ya ini ditentukan oleh ilmu ini. Ya, oleh ilmu nahu. Ya, misal yang ini nih, misal kata ini, apakah ini dibaca min kalamil arabi atau min kalamil arabu ya atau min kalamil araba. Nah, ini ilmu nahu yang membahasnya. Ya, jadi kondisi akhir dari suatu kata. Ya, ketika seorang menguasai ilmu nahu, dia bisa mengetahui kondisi akhir suatu kata ini dibaca apakah fathah, kasroh ataukah dhammah, baik dari sisi i'rab maupun dari sisi bina. Ya. Pengertian i'rab dan bina ini nanti akan kita bahas pada tempatnya tersendiri ya. Ya, baik. Setelah membahas ya definisi dari ilmu nahu, ya beliau di sini kemudian membawakan maudhu'uhu. Ya, wa maudhu'uhu yaitu objek pembahasan yang dibahas dalam ilmu nahu ini apa? Ya. Ini poin kedua yang harus kita ketahui ya setelah definisi. Ya, kita sekarang udah mengerti definisi ilmu nahu itu apa. Nah, sekarang yang kedua kita harus tahu ya, maudhu' atau objek pembahasan dari ilmu nahu ini ya apa? Ya, beliau di sini mengatakan al-kalimatul arabiyyatu min haitsu yabhatsu an ahwali awakhiriha min jihatil i'rabi wal bina'i. Ya, kata beliau maudhu' atau pokok pembahasannya atau objek pembahasan ilmu nahu itu adalah al-kalimatul arabiyyah. Ya, kata-kata berbahasa Arab. Ya, jadi fokus ya ilmu nahu ini membahas kata-kata dalam bahasa Arab. Ya, tidak membahas kata-kata dalam bahasa lain. Ya, makanya ilmu nahu ini merupakan ya ciri khas bahasa Arab. Ya, bahasa yang ada nahunya itu hanya bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Inggris nggak ada nahunya, dalam bahasa Jepang nggak ada nahunya, dalam bahasa Indonesia nggak ada nahunya. Yang ada nahunya itu hanya bahasa Arab. Ya, min haitsu yabhatsu an ahwali awakhiriha, yaitu dari sisi membahas kondisi ya akhir-akhirnya. Ya, dari sisi i'rab dan bina. Ya, ini juga nanti akan kita jelaskan ya makna i'rab dan bina itu apa. Ya, berikutnya ya wasamratuhu ya, dan buahnya. Ya, buahnya. Ini poin ketiga yang harus difahami oleh seorang yang ingin mempelajari ilmu nahu. Kira-kira ketika dia mempelajari ilmu nahu ini buahnya apa? Ya, atau hasil yang akan dia peroleh itu apa? Ya. Nah, di sini beliau mengatakan saunul lisani 'anil khata'i fil kalami wal isti'anati bihi 'ala fahmi ma'anil kitabi wa sunnati. Ya, yaitu menjaga lisan dari kesalahan ya, dalam berbicara. Ya, dan juga ya, kita membutuhkan ya, ilmu nahu ini untuk memahami makna Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Ya, jadi ilmu nahu ini ya, selain dia untuk menjaga lisan seorang dari kesalahan tatkala berbicara, ya
ilmu nahwu ini juga sangat dibutuhkan untuk memahami makna-makna ya ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mukhatabatil arabi ba'duhum ba'dan. Ya, dan juga untuk memahami perkataan orang Arab ya antara satu dengan yang lain. Ya, jadi di sini ada tiga ya. Ya, ada tiga. Yang pertama, menjaga lisan kita dari kesalahan dalam berbicara. Yang kedua adalah ya membantu kita untuk memahami makna-makna ya yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, membantu kita untuk memahami percakapan orang-orang Arab antara satu dengan yang lainnya. Ya, Masya Allah. Ini tiga ini ya buah ya, atau hasil yang akan didapatkan ya ketika seorang ini berhasil ya menguasai ilmu nahwu. Ya. Berikutnya ya yang keempat ya 2, 3, 4 ya yang keempat, syarafuhu bi syarafi samratihi. Ya, kemuliaannya ya kata beliau bi syarafi samratihi. Ya, kita bisa menilainya dengan kemuliaan buahnya. Ya, buah yang kita peroleh itu apa? Itu cukup untuk menunjukkan bahwasanya ilmu ini ya memiliki ya kemuliaan yang tinggi. Ya, dan sangat layak untuk dipelajari. Berikutnya wa nisbatuhu, nisbatnya. Ya, nisbat dari ilmu ini itu kemana? Ya. Nah, di sini beliau mengatakan huwa minal ulumil arabiyyati wa hiya 12 ilman. Ya, ilmu nahwu ini merupakan ya bagian dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Ya, jadi dinisbatkan kepada bahasa Arab. Wa hiya 12 ilman, dan ya bahasa Arab itu memiliki 12 cabang ilmu ya, salah satunya adalah ilmu nahwu. Ya, jadi ilmu bahasa Arab ini sangat banyak teman-teman. Ya, ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf ya, ada ilmu badi, ada ilmu bayan, ada ilmu arud, ada ilmu qawafi, ya, ada ilmu matnul lughah dan seterusnya. Ya, itu ada 12 kata beliau. Ya, cabang ilmu bahasa Arab. Salah satunya adalah ilmu nahwu. Ya. Berikutnya wawadi'uhu, peletaknya. Ya. Peletak pertama ilmu ini siapa? Ya, atau penggagas ilmu ini siapa? Al-masyhuru anna awwala man wada'ahu Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah. Ya, yang masyhur ya, yang terkenal, yang banyak tersebar ya, informasinya ya, atau distilahkan dengan masyhur ya, bahwa yang pertama kali meletakkannya adalah seorang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala. Ya. Bi amri Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi ya, orang yang pertama kali meletakkan ya ilmu nahwu ini adalah ya Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau lanjutkan wa innama qultu, dan aku katakan al-masyhur, yang masyhur, yang banyak tersebar ya berita atau informasinya. Ya. Walam aqul, dan aku tidak mengatakan awwalu man wada'ahu, ya, yang pertama kali orang yang meletakkannya, aku tidak mengatakan seperti itu, tapi yang masyhur. Ya, yang masyhur yang meletakkan ilmu ini ya berdasarkan ya informasi yang banyak beredar itu adalah ya, seorang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Kenapa beliau tidak pastikan, ya, tidak memastikan, tapi beliau malah menggunakan kata al-masyhur. Nah, di sini beliau memberikan alasannya. Li'annahu lam yujad sanadun sahihun yanussu ala dzalik. Ya, karena tidak ditemukan sanad yang sahih yang menunjukkan kepada hal tersebut. Ya, jadi ini hanya informasi-informasi yang banyak beredar bahwa yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu adalah seorang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, tapi ya info ini belum ditemukan sanadnya atau tidak ditemukan ya
sanadnya, sehingga beliau mengatakan al-masyhur, ya, berita yang masyhur atau informasi yang masyhur yang banyak beredar di masyarakat itu seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, wa hukmuhu, hukum mempelajarinya, ya, hukum mempelajari ilmu nahwu itu apa? Kata beliau al-wujubul kifai, ya, wajib kifai atau fardu kifayah, ya, yaitu ketika ada satu orang atau beberapa orang yang sudah mempelajari ilmu ini di suatu daerah, ya, maka gugur kewajiban penduduk daerah tersebut untuk mempelajari ilmu ini, ya. Wa qad yata'ayyanu 'ala ba'din duna ba'd, ya. Dan terkadang, ya, ilmu ini menjadi fardu ain untuk dipelajari oleh sebagian orang, ya, dan tidak demikian hukumnya untuk sebagian yang lain, ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang, ya, terkena hukum wajib mempelajari ilmu nahwu, tapi wajibnya ini ain bukan kifayah, ya, fardu ain. Dia berdosa kalau tidak mempelajari ilmu ini. Siapa? Beliau mengatakan kaman arada tafsirul Qur'anil azimi masalan, ya, seperti, ya, siapa saja, ya, atau seseorang yang ingin menafsirkan Al-Qur'anul Karim, ya, atau Al-Qur'an al-azim, ya, Al-Qur'an yang agung, ya, misalnya, ya. Jadi, ya, beliau di sini menyebutkan, ya, kalau orang ingin menafsirkan Al-Qur'an, maka wajib baginya untuk mengetahui ilmu nahwu, ya, dan hukumnya fardu ain, ya, ketika dia ingin menafsirkan, ya, satu ayat dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya, sehingga di sini hukumnya terbagi dua, ya. Jika, ya, seorang ini ingin menafsirkan Al-Qur'an misalnya, maka baginya belajar ilmu nahwu adalah fardu ain. Adapun selain itu, ya, pada masyarakat umumnya misalnya, maka mempelajari ilmu nahwu hukumnya fardu kifayah, ya. Demikian teman-teman semuanya, ya, muqaddimah yang mesti kita ketahui, ya, sebelum kita mempelajari ilmu nahwu. Ya, di sini ada definisinya sudah kita bahas, kemudian objek pembahasannya sudah kita bahas, kemudian buah mempelajarinya juga sudah kita bahas, ya, kemudian apalagi syarafuhu, ya, kemuliaannya, ya, nisbatnya, peletaknya, dan hukum mempelajarinya, semuanya sudah kita bahas. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian selesai sudah, ya, pembahasan kita, ya, untuk muqaddimah ilmu nahwu ini, dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan memasuki pembahasan matan al-ajrubiyah, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.